adik-adik, wah kami senang banget menyapa adik-adik semua di WTC Kids Online hari ini. Kami lihat semuanya sudah siap ya, sudah duduk yang manis, sudah rapi. Bawa Alkitabnya jangan lupa karena hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa setiap orang perlu mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak dan semua orang, kita semua perlu mendengar firman Tuhan. Karena itu kita akan belajar hari ini ya. Nah kami juga mau ingatkan buat adik-adik yang belum ikut Kids Altar, jangan lupa ya kita harus ikut Kids Altar. Adik-adik minta papa sama mama untuk daftarkan adik-adik Kids Altar. Oke, nah sebelum kita mulai kita mau doa dulu ya. Mari kita doa sama-sama, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah berikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memberikan hati kami dan telinga kami untuk kami mendengar firman-Mu. Kami mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan dan kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik siap semuanya. Bangkit berdiri kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Yuk adik-adik bangkit berdiri kita mau katakan lebih dari pemenang. Lu tepuk tangannya ya adik-adik. Jangan semangat ya. Yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Karena apa adik-adik? Bisa dikalahkan oleh siapa? Kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena benar kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Karena apa adik-adik? Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekarang angkat tangannya ya adik-adik. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi adik-adik katakan, haleluya. Yes. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes. Betul adik-adik, kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Adik-adik harus selalu percaya itu. Oleh karena itu mari sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh siapa? Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yuk sekarang angkat tangannya adik-adik. Haleluya. Kibarkan
adik-adik, karena tadi kita sudah mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang, maka sekarang kita mau katakan bahwa walaupun musim-musim berganti, kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan walaupun musim-musim berlalu, kasih Tuhan tidak berganti. Ya adik-adik, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan melindungi. yakin Tuhan Amin. melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan sungguh-sungguh katakan Tuhan selalu. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku. Benar Tuhan tidak akan jatuh tanpa izin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Amin Tuhan. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Benar Tuhan. Kami percaya akan kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, mari sekali lagi kita mau katakan walaupun musim berganti. Akan selalu berganti, Apa yang abadi adik-adik? Ya betul. tetap abadi, Tidak akan pernah berubah. tak akan Haleluya. berubah sampai selamanya. Harus tetap percaya adik-adik. Tetap percaya, Tuhan, kita harus tetap yakin. yakin Tuhan memberkati, Kami yakin Tuhan. yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Jangan sungguh-sungguh adik-adik katakan. Tuhan selalu menolongku, Selalu Tuhan. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku Tuhan. Sehelai di rambutku Tak akan jatuh tanpa izin-Mu. akan terjadi Amin Tuhan. tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Benar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bahwa kasih-Mu selalu abadi dalam kehidupan kami. Amin. Walaupun Tuhan mungkin hari-hari berganti. Berganti suasana, berganti waktu. Tapi kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kami Tuhan. Adik-adik, percayalah Tuhan sekarang ada di sekitar adik-adik. Tuhan mau lihat hati kalian. Sekarang kasih mengundang adik-adik. Katakan dengan sungguh-sungguh dalam hati. Katakan kepada Tuhan, bukan kepada kasih. Katakan, Tuhan, kami percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Dari 2020 sampai 2021 saat ini. Walaupun Tuhan suasana corona belum berlalu.
Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk kami selalu percaya bahwa Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Dan Engkau selalu siap sedia untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan kepada Tuhan dengan iman ya adik-adik. Katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong. Ya adik-adik dengan sungguh-sungguh. Selalu menolongku, Selalu menjagaku Tuhan. Amin, kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami Tuhan. Sehelai di rambut kami tak akan jatuh. Selagi Tuhan tidak berkehendak. Amin Tuhan. Tuhan selalu. Amin. Benar Tuhan. Sekarang dengan iman ya adik-adik katakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu abadi dalam kehidupan kami, yang tak henti-hentinya Tuhan menolong dan memelihara akan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan kami telah siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami yakin akan memberkati akan kami. Mari buka hati kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan yang menguasakannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa setiap orang perlu mendengar firman Tuhan. Adik-adik, tahukah kalian di luar sana banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka hidup dalam kesusahan, mereka dalam masalah, mereka tertekan, mereka takut, mereka khawatir. Tidak hanya orang dewasa adik-adik, tapi juga anak-anak seperti adik-adik, dan kita perlu membawa firman kepada mereka. Nah, adik-adik, tahukah apa yang paling mereka butuhkan? Mereka semua membutuhkan firman Tuhan. Kenapa? Karena satu firman Tuhan saja itu akan mengubah hidup mereka. Satu firman Tuhan dapat memulihkan keadaan mereka. Satu firman Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan inilah yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa setiap orang perlu mendengar firman Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa firman Tuhan itu seperti tongkat estafet, dan kita sedang ada dalam pertandingan. Tuhan ingin kita berlari dalam sebuah pertandingan. Dan adik-adik, ketika kita berlari dalam pertandingan kita, dalam hidup kita, yang Tuhan mau adalah Tuhan mau adik-adik meneruskan tongkat estafet ini kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap orang perlu mendengar firman Tuhan. Jadi kita harus meneruskan apa yang sudah kita dengar kepada orang lain. Setiap hari kalian punya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman kalian, kepada papa mama kalian, kepada keluarga kalian. Dan adik-adik, jangan lewatkan kesempatan itu, karena sama seperti tongkat estafet ini yang harus diserahkan kepada orang lain, demikian juga firman Tuhan harus diteruskan kepada orang lain. Hari ini kita akan belajar bahwa firman Tuhan harus diteruskan kepada orang lain. Hai
adik-adik. Hai. Ketemu lagi dengan Kak Yes. Yudi dan Kak Puji. Kak Puji. Ya, hari ini Kak Yudi dan Kak Puji punya satu lagu. Lagu apa nih? Baik di gunung dan di lembah, baik di kota dan di desa, semua orang harus tahu bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Sekali lagi Kak. Baik di gunung dan di lembah, baik di kota dan di desa, semua orang harus tahu bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Nah, seperti temanya hari ini. Hari ini ya. Semua orang perlu mendengar firman Tuhan. Perlu mendengar firman Tuhan. Ya. Nah, kisahnya hari ini Kak Puji, Oke. ada seorang raja di Israel namanya Raja Daud. Raja Daud. Ya, Wow. dia ini tinggal di istana yang megah. Istananya megah sekali ya. Kita lihat aja ya. Oke. Aku nih punya istana besar banget, luas banget, bagus banget. Tapi lihat dong, tabut Tuhan itu tinggal di tenda. Aku mau bikin rumah buat Tuhan. Coba deh aku tanya dulu, aku minta arahan dulu dari Nabi Nathan. Nabi Nathan. Nabi Nathan, aku nih pengen buat rumah buat Tuhan. Karena aku ngerasa rumahku bagus tapi rumah Tuhan masa di tenda. Coba menurut kamu gimana? Ya, lakukan saja semua yang Anda inginkan. Tuhan pasti kok merestuinya. Nah, adik-adik, ternyata Ya. Nabi Nathan ini ngomong sama Daud bahwa apa yang dilakukan Daud itu pasti Tuhan merestui. Iya. Ya, tapi ternyata Kak Puji, Apa yang terjadi? apa yang ada dalam pikiran Nabi Nathan itu berbeda dengan yang dikehendaki Tuhan. Oh. Jadi malam itu ketika Nabi Nathan sendirian, Tuhan ngomong, dia mendengar suara. Kita lihat di Ya. TKP. Ya, ini ceritanya aku jadi Tuhannya. Oh. Nabi Nathan, Iya Tuhan, kamu harus kasih tahu sama Daud. baik Tuhan, Sekalipun dia orang penting, kamu harus ngomong ini penting. baik Tuhan. Dia tidak berhak mendirikan bait Allah. Bukan dia yang akan mendirikan, tapi nanti anaknya. Karena dia itu tidak layak mendirikan bait Allah. Kamu harus sampaikan ini. Ini yang disampaikan. Tapi itu kan gak enak ya. Iya. Itu berita gak enak. Yang enak bagaimana? Lah coba nih Kak Puji, ketemu orang penting, Ya. terus sampaikan berita yang gak enak. Oh. Gimana? Berani gak nyampein? Enggak sih. Kalau Kak Puji kira-kira gimana? Disimpan? Tak simpan nih. Sampein enggak, sampein enggak, sampein enggak, sampein enggak. Akhirnya? Itu yang dirasakan sama Nabi Nathan. Yo pasti. Tapi seperti tema kita hari ini Kak Puji. Iya. Semua orang harus mendengar firman Tuhan. Mendengar firman. Termasuk orang yang penting. Ya. Termasuk raja. Termasuk raja. Termasuk presiden. Presiden juga harus dengar. Harus dengar firman. Semua harus dengar. Semua harus dengar adik-adik. itu harus dituruti. Nah kita lihat ya, apakah lihat. kira-kira Nathan berani sampaikan ke Daud, Kita lihat. lalu apakah Raja Daudnya mau dengar-dengaran? Kita lihat ya. Oke. Aku di sini ya. Katanya Nabi Nathan mau ngomong sama saya. Coba Nabi Nathan, kamu kemari Nabi Nathan. Apa yang kamu mau sampaikan kepada saya? Ya Raja, jadi semalam saya berbicara dengan Tuhan. Lalu Tuhan memberitahukan saya kalau Raja tidak bisa membangun bait Allah, tetapi yang akan membangun itu anakmu. Waduh, kira-kira Raja Daud nurut gak ya? Waduh. Sama perintah. Soalnya kan dia orang penting. Wah, angel nih. Kita lihat ya, Kita kira-kira dia ngomong apa. Iya. Wah, Apa yang akan dibicarakan? Tuhan bilang gak boleh aku yang diriin, tapi harus anak aku. Baiklah, aku akan ikuti seperti apa yang Tuhan mau. Wah,
Itu rajanya keren. Keren. Orang penting Oh. tapi dengar firman Tuhan dia taat. Wow. Ini yang harus kita kasih tahu sama adik-adik di rumah. Iya, kita tetap harus kasih tahu sama orang-orang penting. Siapapun Harus dengar firman Iya, Tuhan. iya. Supaya mereka hidupnya diberkati. Betul. Nggak peduli dia presiden, Pemimpin, menteri, menteri, pemimpin, siapa lagi? guru, Pendeta. Semua harus dengar firman Tuhan. Ya. Raja Daud aja orang penting dengar firman Tuhan, taat. Apalagi kita, Betul. ya. Ya. Siapa yang mau taat dengar firman Tuhan? Oh, pasti anak-anak di rumah ya. Iya. Oh. Baik di gunung dan di lembah, baik di kota dan di desa, semua orang harus tahu bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Ya, itu cerita firman Tuhan hari ini. Ya, Kita semua perlu mendengar firman Tuhan. luar biasa. Yang siap dengar firman dan lakukan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Ya. Puji berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Semua orang harus dengar tentang firman Tuhan. Dan kami tahu tugas kami adalah memberitakan, dan ketika kami mendengar pun kami harus mentaatinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, ini waktunya kami boleh memberitakan, kami boleh mendengar, kami boleh memberitakan dan memberitakan terus agar semua orang tahu siapa Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, Kak Jessica sekarang mau ajak adik-adik, Kak Jessica mau cerita tentang gimana sih kalau misalnya kita itu membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Kak Jessica kasih contoh ya, kita semua bisa loh melakukan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya misalnya ada seorang atlet di sekolah kita. Kalian bisa datengin mereka, lalu kalian bisa bilang gini, permisi, kamu tahu gak sih kalau kamu itu adalah pemain basket yang sangat hebat banget. Dan aku yakin dan aku percaya kalau kamu tuh pasti bisa berhasil. Nah, terus habis itu yang harus kamu lakukan ketika kamu bermain, kamu bisa ingat kalau Tuhan itu selalu ada bersama dengan kamu. Dan kamu pasti akan bisa melakukannya. Nah, itulah salah satu hal yang bisa kita lakukan. Nah, setelah itu, sekarang aku mau membagikan tongkat estafet ini kepada kamu. Lalu kalian bisa kasih ke mereka dan kalian bisa bilang, sekarang waktunya kamu untuk membagikan tongkat estafet ini kepada orang lain. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Nah Kak, tongkat estafet ini maksudnya apa sih? Jadi kita harus bawa tongkat estafet kemana-mana Kak? Enggak, maksud dari tongkat estafet ini adalah firman Tuhan. Setiap orang perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi ada banyak hal yang terjadi yang mungkin kesulitan-kesulitan yang mereka nggak tahu, mereka nggak bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah kalian bisa melakukan itu dengan cara kalian membagikan firman Tuhan kepada orang lain di sekitar kalian. Dengan hal-hal yang kecil aja, kalian bisa puji mereka, kalian bisa perkatakan hal-hal yang baik kepada mereka dan kalian bagikan tongkat estafet ini kepada mereka. Nah ketika kalian membagikan estafet ini kepada orang lain, kita juga yakin dan kita percaya bahwa mereka juga akan membagikan tongkat estafet ini kepada orang lain. Kita akan membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain juga. Nah, kalau misalnya kita sudah membagikan firman Tuhan ini atau tongkat estafet ini kepada orang lain, lalu kemudian satu orang aja deh satu hari, terus kemudian orang yang kita kasih itu dia juga bagikan juga ke orang lain, terus dibagikan lagi ke orang lain, dibagikan lagi ke orang lain, maka dalam waktu singkat akan ada banyak sekali orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan dan hidupnya berubah. Nah, adik-adik, ketika kita meninggal nanti, kita tuh dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita hidupnya, kita akan masuk ke surga. Tapi pilihan kedua kita akan masuk ke neraka. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya sama Tuhan, maka kita otomatis kita akan masuk ke dalam surga.
Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, hidup mereka akan masuk ke dalam neraka. Nah, satu perkataan firman Tuhan saja bisa menentukan kemana orang itu akan pergi nantinya dalam hidup kekekalan mereka. Jadi sangat penting bagi kita untuk membagikan firman ini kepada orang lain. Kita nggak perlu menyimpan ini untuk diri kita sendiri, tapi sekarang kita tahu bahwa setiap orang perlu untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita harus membagikan ini kepada orang lain. Hailey si pelari. Ada seorang anak bernama Hailey. Hailey begitu sangat suka dengan lari. Dan dari kecil dia sudah menjadi pelari di sekolahnya. Dan ketika dia masuk sekolah menengah umum atau SMU, dan sebagai anak baru di sekolah ini, dia hanya menjadi pelari cadangan untuk lari estafet 4x100 meter. Ini berarti kalau terjadi sesuatu dengan salah satu anggota regu tim yang ada, Hailey baru akan menjadi pengganti. Dan di tim ini ada 4 anak. Mereka adalah Anne, Jennifer, Tatiana, dan Sarah. Sarah adalah anak yang paling terkenal di sekolah dan juga sebagai pelari yang terbaik. Hailey selalu memimpikan bisa berlari bersama dengan Sarah. Tetapi adik-adik, dalam setiap pertandingan, Hailey tidak pernah berlari karena dia hanya pelari cadangan. Dan selama ini juga belum pernah terjadi sesuatu hal yang membuat dia harus menggantikan salah satu anggota tim yang ada. Namun demikian, Hailey tidak pernah putus asa dan dia selalu menyoraki timnya, dia selalu menyemangati timnya di saat timnya berlomba. Tim ini adalah pelari estafet yang paling handal. Dan di saat pertandingan demi pertandingan mereka selalu juara. Keren. Dan suatu hari, ketika Hailey sedang datang berlatih, pelatihnya berkata kepada tim bahwa kaki Anne terkilir dan tidak dapat berlari untuk beberapa bulan ke depan. Sementara itu tinggal 2 bulan lagi tim harus mengikuti pertandingan kejuaraan daerah. Wow, ya, pertandingan kejuaraan daerah yang selalu ditunggu-tunggu oleh sekolah-sekolah yang ada. Pertandingan prestisius atau keren banget. Dan hari itu pelatih mengatakan kepada tim bahwa Hailey yang akan menggantikan Anne. Wow, Hailey hampir tidak percaya adik-adik. Dan malam itu Hailey nyaris hampir tidak bisa tidur karena begitu bahagianya. Impiannya untuk bisa berlari bersama Sarah akhirnya terwujud. Dan hari Minggu itu, sebelum pertandingan besar, mereka harus bertanding. Dan ini merupakan pertandingan pertama buat Hailey. Semua peserta tim sudah berada di posisinya. Berada di posisi lintasan. Jennifer adalah pelari pertama. Dan dia harus meneruskan tongkat estafet kepada Tatiana sebagai pelari kedua. Tatiana harus meneruskan tongkat estafet kepada Hailey sebagai pelari ketiga. Dan Hailey pun harus menyerahkan tongkat estafet kepada Sarah sebagai pelari keempat. Dan saatnya pertandingan dimulai. Jennifer pun berlari sekuat tenaga. Dia berusaha sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya berlari dan meneruskan tongkat estafet kepada Tatiana. Dan Tatiana pun berlari sekuat tenaga menuju kepada Hailey untuk menyerahkan tongkat estafet kepada Hailey. Dan di saat Hailey menerima tongkat estafet, dia berlari sekuat tenaga, dia melewati semua pelari-pelari yang lain dari tim yang lain. Dan saat tibanya dia di tempat Sarah, dan di saat keduanya sedang berlari berdampingan, di saat itulah Sarah berseru kepada Hailey, "Teruskan tongkat estafetnya, Hailey. Serahkan tongkatnya kepadaku." Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Hailey bukannya menyerahkan tongkatnya, tetapi justru dia mengulang perkataan dari Sarah. "Teruskan tongkat estafetnya. Teruskan tongkat estafetnya."
Dan saat itu juga Heli berkata lagi kepada Sarah, "Sarah, lari, cepat Sarah, lari, jangan berhenti berlari." Dan pada saat itulah Heli mendengar sorak-sorai dari penonton, bukan karena mereka juara, tetapi justru karena regu lain sudah mencapai garis finish dan memenangkan pertandingan hari itu. Dan Heli melihat ke tangannya dan menyadari apa yang dia lakukan. Ya, Heli tidak meneruskan tongkat estafet kepada Sarah. Dia masih pegang tongkatnya, sehingga Sarah tidak dapat berlari menuju garis finish. Sangatlah tidak mungkin untuk Sarah dapat memenangkan pertandingan tanpa tongkat estafet adik-adik. Ya, Sarah memerlukan tongkat estafet untuk bisa sampai garis finish. Sama seperti Sarah memerlukan tongkat estafet, begitu juga orang-orang di sekitarmu pun memerlukan tongkat estafet. Ya, dalam hal ini bukan dalam bentuk tongkat kayu seperti dalam perlombaan lari estafet. Dalam hal ini yang menjadi tongkat estafetnya adalah firman Tuhan. Ya, ada banyak orang di sekitar kita yang memerlukan firman Tuhan. Coba dipikirkan, apakah kalian akan seperti Heli, menyimpan untuk diri sendiri? Atau kalian akan meneruskan firman Tuhan yang sudah kalian tahu, yang kalian terima dari Tuhan Yesus kepada orang lain? Ingatlah adik-adik, mereka pun memerlukan untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan dapat mengubah hidup mereka. Mereka perlu mendengar firman Tuhan. Mereka perlu tahu betapa Tuhan mengasihi mereka. Mereka perlu mendengar bahwa Tuhan dapat menyembuhkan sakit penyakit mereka. Ya, bahkan firman Tuhan akan memberikan pengharapan buat orang-orang yang kehilangan harapan. Setiap orang memerlukan firman Tuhan adik-adik. Setiap orang perlu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah meneruskan tongkat estafetnya kepadamu. Jangan menyimpannya sendiri. Dan saat itu Heli menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Dia menyimpan tongkat estafetnya itu yang seharusnya dia teruskan. Karena hal ini Sarah tidak sampai ke garis finish dan tim mereka kalah. Dan Heli semakin tidak percaya akan kesalahan besar yang dia lakukan. Dia tahu seharusnya dia tidak menyimpan tongkat estafetnya. Dia harus menyerahkannya kepada Sarah. Dan saat itu Sarah mendatangi Heli dan berkata, "Makasih ya, karena kamu kita jadi kalah, Heli." Dan saat itu Heli merasa sangat bersalah. Minggu berikutnya ada pertandingan lagi yang juga cukup penting. Dan kali ini Heli merasa lebih tertekan. Dan pertandingan pun dimulai. Seperti biasa, Jennifer menempati posisi pertama. Dan dia terus memimpin berlari. Jennifer meneruskan tongkat estafet kepada Tatiana. Dan Tatiana meneruskan tongkat estafet kepada Heli. Dan Heli berlari secepat-cepatnya. Dan dia meninggalkan semua pelari-pelari lainnya jauh di belakang. Kali ini Heli bertekad, dia harus menyerahkan, dia harus meneruskan tongkat estafetnya, dan dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Heli sudah sangat dekat dengan Sarah. Tapi saat dia mendekat kepada Sarah, hatinya mulai gelisah, hatinya mulai ragu. Dan di saat dia menjulurkan tangannya untuk meneruskan tongkat estafet, adik-adik, karena keraguannya, Heli menjatuhkan tongkat estafetnya. Sarah berhenti dan mengambil tongkat estafet dan mulai berlari. Tapi sia-sia adik-adik, percuma. Kenapa? Ya, ketika mereka menjatuhkan tongkat estafet, berarti mereka didiskualifikasi dari pertandingan. Mereka dianggap gugur. Sekali lagi, tim yang tadinya terbaik dalam perlombaan ini kembali kalah dalam pertandingan. Dan hari itu Jennifer, Tatiana, dan Sarah semakin marah kepada Heli.
Sarah bahkan berteriak begitu keras kepada Heli. Jika kita mau memenangkan pertandingan ini, selain kamu harus menyerahkan tongkat estafetnya, kamu harus menyerahkannya dengan benar. Kamu tidak boleh menyimpannya, bahkan kamu tidak boleh menjatuhkannya. Ingat itu, teruskan. Nah adik-adik, kapanpun kita menjadi gelisah, mungkin kita mulai menjadi ragu atau takut untuk meneruskan firman Tuhan kepada orang lain. Itu sama saja kita menghilangkan kesempatan yang kita miliki untuk menjadi pemenang. Adik-adik, kita harus ingat, kita harus jangan ragu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Jangan hilangkan kesempatan ini. Kita harus meneruskannya. Dan adik-adik, hari pertandingan yang utama pun tiba. Dan tetap Heli menjadi pengganti. Di pertandingan itu pun Heli berganti pakaian dan siap untuk bertanding. Tetapi adik-adik, kali ini beda. Apa yang beda? Ya, sebelum berangkat ke pertandingan, Heli berlutut dan berdoa kepada Tuhan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Heli tahu, kali ini dia harus meneruskan tongkat estafetnya dengan baik kepada Sarah. Tidak peduli betapa cepat Sarah berlari, dia tidak mungkin menang tanpa tongkat estafet. Hal ini dibutuhkan Sarah agar Heli meneruskan tongkat estafet. Begitu juga adik-adik, ingat, ada orang-orang yang hidupnya hancur dan membutuhkan kita untuk meneruskan firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu kita kembali kepada perlombaan. Jennifer sudah bersiap-siap dalam lintasan, dan dia berlari semakin sekuat, dan Jennifer meneruskan tongkat estafetnya kepada Tatiana, dan Tatiana pun meneruskan tongkat estafetnya kepada Paula. Oh, Paula? Kepada Heli. Heli pun berlari kepada Sarah dengan sekuat tenaga, secepat dia bisa, dan dia melihat dari kejauhan Sarah sudah menunggu, dan dengan gelisah dia bersiap untuk meneruskan tongkat estafetnya. Sementara itu adik-adik, Jennifer dan Tatiana terus memperhatikan Heli. Para penonton pun terus memperhatikan Heli. Apakah kali ini Heli berhasil meneruskan tongkat estafetnya? Apakah dia tidak akan menjatuhkannya lagi? Dan adik-adik, yes! Kali ini operan itu terjadi dan penonton bersorak kegirangan. Heli berhasil memberikan tongkat estafetnya kepada Sarah, dan Sarah berlari secepat-cepatnya menuju garis finish, dan mereka pun berhasil memenangkan perlombaan ini. Bahkan mereka memecahkan rekor waktu tercepat, dan ini belum pernah terjadi. Wow, luar biasa. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan tongkat estafet kepadamu. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepadamu. Apakah kalian siap untuk meneruskan firman itu kepada yang lain? Keputusan ada di tanganmu. Nah, selesai sudah ibadah kita di WTC Kids Online hari ini. Luar biasa bukan firman Tuhan yang kita dengar? Kami percaya adik-adik tidak hanya sekedar mendengar firman, tapi kami berharap kita semua juga menjadi pelaku firman. Jangan lupa adik-adik bahwa firman Tuhan hari ini kita belajar, setiap orang perlu mendengar firman Tuhan. Dan kita harus meneruskan firman Tuhan itu kepada orang lain. Oke? Nah, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Kami juga mau ingatkan lagi sama adik-adik, jangan lupa ikut Kids Altar. Di situ kalian bisa bertumbuh, kalian bisa bertemu dengan teman-teman, dan kalian akan diberkati luar biasa. Oke, kalau gitu kita doa ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah kami lakukan hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan.
Kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi setiap kami. Kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami mau percaya bahwa ketika kami meneruskan firman Tuhan kepada orang lain, maka banyak orang hidupnya akan diubahkan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap adik-adik kami sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. God bless you.